Assalamualaikum pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Kembali kita berjumpa dalam podcast Sanjay TV. Di studio kami telah hadir Saudara M. Nazif. Ya. Beliau dosen di STI Agus Salim Kota Bukit Tinggi. Ya. Sekaligus Ketua Karang Taruna Kota Bukit Tinggi. Ya. Selamat pagi Nazif. Pagi Bang Edward. Apa kabar Pak? Sehat alhamdulillah. Sehat selalu. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang ekonomi digital. Siap. Nah, ini menarik untuk kita bahas ya, Pak Nazif ya. Tentang ekonomi digital sedang on lah. Sedang on. Sedang mungkin sedang marak, sedang on, sedang jadi trending mungkin kan di dunia perbisnisan ya. Ya. Nah, mungkin bisa jelaskan Pak Nazif terkait dengan ekonomi digital ini. Sekaligus mungkin apa yang mungkin telah Bang Nazif jalankan selama ini terkait dengan ekonomi digital ini. Silakan Bang. Baik, makasih Bang Edward, terima kasih Sanjay TV, luar biasa ya. Ini kunjungan pertama ke Sanjay TV. Mudah-mudahan bukan yang terakhir. Tapi berlanjut bukan yang terakhir, berlanjut insyaallah karena memang Sanjay TV ini harapan di Bukit Tinggi, terutama bagaimana dunia media dan dunia digital itu bisa sejalan gitu. Iya. Makasih Bang Edward sekali lagi terkait dengan ekonomi digital, Bang. Iya. Ini tentu terkait dengan zaman dan kondisi sekarang gitu. Betul sekali. Kita mau tidak mau mesti responsif, mesti cepat menanggapi perubahan zaman. Termasuk digitalisasi. Nah, ini yang sedang kita bicarakan. Di mana-mana orang bicara digitalisasi, ekonomi digital, online marketing segala macam. Tapi kan esensinya itu yang belum dapat. Iya. Nah, jadi target kita bagaimana ekonomi digital ini bisa membantu perekonomian khususnya Kota Bukit Tinggi yang cuma 3 kecamatan. Yang cuma 3 kecamatan. Ya, jadi ekonomi digital ini bagaimana mengoptimalkan fungsi-fungsi digital, kemudian terkait juga dengan internet, online dan segala macamnya untuk kebangkitan ekonomi pasca COVID-19. Ya, nah, kira-kira itulah secara umum tuh Bang Ed pengertian ekonomi digital itu. Ya, betul nah, cuman harapannya kita semua sama-sama belajar dan sama-sama istilahnya tergabung dan sebagai sama-sama mempelajari lagi bagaimana ekonomi digital itu. Jadi tidak cuma mohon izin misalnya ini pengusaha harus pakai ekonomi digital berarti yang belajar dia saja gitu. Nah, enggak sebenarnya Bang Ed. Jadi kita mesti melek teknologi lah. Apalagi zaman sekarang semuanya mesti teknologi. Kadang-kadang jadi misalnya semua orang sekarang terbiasa dengan teknologi HP dan segala macamnya itu kira-kira. Iya betul. Nah, untuk ekonomi digital sendiri Bang Nazif ya. Nah, dia menjadi mungkin sasaran utama nantinya ekonomi digital ini terkait dengan perkembangan teknologi seperti yang Bang Nazif sampaikan tadi yang menjadi sasaran utama nanti kira-kira kedepannya siapa itu kira-kira? Ya, tentunya gini Bang Edward, untuk mendukung tingkat ekonomi itu tentu para pelaku usaha ya. Bagaimana duit berputar di Bukit Tinggi. Bagaimana pelaku usaha kita itu hidup, belanjanya, ada orang belanja datang dia dapat duit kemudian dia belanja lagi dan itulah yang membuat perputaran ekonomi itu meningkat. Makanya 98 waktu krisis ekonomi itu para pelaku ekonomi kecil lah yang bertahan. Nah, jadi targetnya ekonomi digital ini sebetulnya semua sektor, tapi mesti diutamakan adalah pelaku UMKM kita. UMKM karena betul. UMKM inilah yang paling istilahnya bukan ini ya, yang paling yang kalau seandainya dihantam oleh krisis mereka yang kurang sensitif gitu loh. Nah, jadi UMKM ini sebetulnya saya pikir kalau misalnya Bukit Tinggi mau dinaikkan tingkat ekonominya menjadi 5% atau di angka 6% itu bisa saja. Bagaimana caranya? Bantu saja pelaku UMKM. Nah, cuman kan bentuk membantunya ini kan macam-macam nih stimulusnya nih. Nah, ini yang kita serahkan kepada kita bersama dalam artian ini tidak cuma tugas pemerintah, walaupun fungsi utama ada di pemerintah, pemerintah kota. Nah, saya sebagai pelaku usaha, saya juga sebagai pembina UMKM itu juga bagian tugas saya, Bang Edward juga. Kemudian kawan-kawan di Sanjay TV itu juga bagian tugas kita bersama. Jadi target kita ya ekonomi kecil gitu. Sehingga bagaimana digitalisasi itu bisa berjalan dan mereka paham. Nah, selama ini para pelaku UMKM kita kan banyak yang melanjutkan usaha turun-temurun.
banyak melanjutkan usaha turun-temurun. Mereka banyak masih memakai cara-cara lama, manual ya. Manual. Nah, tapi sekarang saya cukup bangga melihat pelaku UMKM kita cukup semangat, banyak anak muda pelakunya. Betul. Seperti juga yang saya lakukan nih, mohon izin, saya membangun sebuah platform e-commerce di Bukit Tinggi. Itu brandnya adalah e-commerce inilah untuk menjembatani para pelaku UMKM untuk digitalisasi. Iya, betul sekali. Bayangkan Bang Edward, pelaku UMKM kita mulai dari belanja, produksi, promosi, branding, jualan, sampai semua dilakukan sendiri. Nah, itu kan luar biasa itu. Mereka melakukan sendiri produk itu, proses itu, dan mereka punya kapasitas kita. Makanya mesti dibantu. Nah, itulah kira-kira secara umum tuh Bang Edward. Target saya pribadi dengan kawan-kawan juga, bagaimana ekonomi dan perputaran duit di Bukit Tinggi ini meningkat sehingga ekonomi di Bukit Tinggi itu menjadi naik. Ya. Jadi menurut pandangan Bang Nazif sendiri bahwa prospek UMKM di Bukit Tinggi cukup tinggi gitu ya. Bagus sekali. Cuman karena selama ini kawan-kawan UMKM ini tidak tersentuh mungkin, kurang tersentuh. Ya. Jadi prospek bagaimana kita membranding wisatanya Bukit Tinggi, wisata dengan UMKM itu satu jalan. Ya. Semakin tinggi niat pariwisata, maka pelaku UMKM juga semakin bagus penjualannya. Ya. Lebaran kemarin kita lihat PAD kita mencapai kalau nggak salah 4 M ya, kalau nggak salah saya lupa. Ya, sekitar segitulah. Selama lebaran. Nah, itu kan mendukung juga penjualan UMKM. Betul. Taman Jam Gadang rame gitu kan. TMSBK ramai gitu. TMSBK ramai, Taman Panorama. Nah, jadi hal ini yang satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Di antara UMKM dengan pusata itu sangat sinkron, berkaitan erat gitu ya. Berkaitan erat. Ya, betul sekali. Jadi memang itu Bang Edward harapan kita, mudah-mudahan pelaku UMKM kita sadar. Nah, ini yang paling penting nih. Istilahnya gini loh, kita tidak bisa membantu UMKM Bukit Tinggi maju kalau dari pelaku usahanya sendiri nggak ada kemajuan untuk maju. Tidak ada yang ingin maju ya. Kadang-kadang mereka ya udahlah Bapak aja lah yang bantu biar kami yang ini, nggak bisa. Mereka harus keinginan dari mereka. Bisnis kan kuncinya itu. Betul. Begitu kita punya keinginan maju, pasti ada jalan. Nah, ini yang sedang kita seleksi ini. Ada pelaku UMKM kita yang kadang targetnya mereka cuman sekedar menggalih. Ya udahlah, yang penting laku sekian, dapat duit sekian gitu kan. Ada juga yang mereka punya visi ke depan. Saya 5 tahun lagi bisnisnya pengen seperti ini gitu loh. Mungkin dari usaha mikro, kecil, menengah, nanti jadi usaha besar. Nah, itu yang mesti kita gandeng tuh Bang Edward. Jadi artinya pelaku UMKM itu harus mempunyai motivasi lebih. Punya motivasi lebih. Jangan dia cuman menyerahkan ke orang, menyerahkan ke pemerintah saja. Banyak kan yang kita lihat kadang-kadang nak dibantunya di pemerintah, doa awak ke berkembang gitu. Nah, itu padahal dari dia sendiri tidak mau berkembang. Nah, itu lebih ke ininya. Nah, termasuk digitalisasi. Sekarang media internet tuh banyak seperti YouTube. Kita bisa belajar dari situ. Banyak sekarang semenjak COVID banyak Zoom meeting yang diadakan kementerian secara gratis. Tambah skill ilmu. Nah, itulah kira-kira Bang Edward. Bagaimana kita bisa membangkitkan ekonomi digital di Bukit Tinggi. Betul sekali. Jadi artinya bahwa pelaku UMKM ini tidak hanya menunggu bantuan dari pemerintah, tapi dia juga punya inisiatif, punya kreativitas. Betul. Bagaimana untuk memajukan dan meningkatkan usahanya sendiri. Betul. Kan seperti itu. Betul. Walaupun mereka tetap butuh dengan pemerintah, butuh dengan swasta gitu. Betul. Jadi kalau saya pikir UMKM ini masalah bersama. Makanya tidak elok juga kalau kita bilang pemerintah, ya mohon maaf, kadang-kadang ada pemerintah beberapa daerah yang menyampaikan kita dukung UMKM tapi tindak lanjutnya tidak ada. Nah, cuman kita di sini kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah. Selain kita sampaikan ke pemerintah, dari kitanya, kemudian lingkungan juga harus mendukung sehingga bagaimana produk dia sendiri ini bisa laku. Nah, ini tugas bersama nih Bang Ed. Iya, betul, kita bersama ya. Iya. Masuk pelaku swasta juga. Betul. Swasta juga bertanggung jawab. Sekarang kan sistem ekonomi yang mereka pengen kaya sendiri, nah kan itu yang nggak boleh. Nah, kalau dalam kewirausahaan nih, mohon izin Bang Ed, kalau dalam kewirausahaan saya selalu sampaikan ke mahasiswa saya itu ada namanya noble purpose. Istilahnya bagaimana kita berbisnis memikirkan orang lain. Betul. Nah, jadi kita punya niat baik, jangan punya niat kaya dulu berbisnis, tapi niatkan membantu orang lain, insya Allah bisnis kita akan dibantu Tuhan. Nah, itu yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya itu Bang Ed. Betul sekali. Nah,
Menyinggung sedikit tentang Karang Taruna. Siap, Bang Nazif. Siap. Nah, sekarang ini gimana sih ngelihat atau aktivitas Karang Taruna khususnya di Kota Bukit sendiri? Baik, sekarang sedikit tentang Karang Taruna, Bang Ed. Karang Taruna ini kan saya dilantik tahun 2019, periode 2024. Ya. Semenjak saya dilantik, sebelumnya sempat beberapa lama vakum juga. Ya. Jadi semenjak saya dilantik, kita sudah coba menghidupkan setiap kelurahan. Tapi ya ada yang aktif, ada juga yang tidak. Yeah. Nah itu tapi kita sudah coba stimulus. Alhamdulillah beberapa yang aktif tuh sudah mulai produktif. Mereka sudah bikin usaha ekonomi sendiri. Yeah. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial pastinya ya. Karena Karang Taruna kan organisasi sosial. Yeah. Di bawah dinas sosial dan pemerintah Kota Bukit Tinggi. Yeah. Nah jadi kita ikut membantu pemerintah kota mensukseskan program-program sosial. Iya betul. Jadi kan kita termasuk pilar sosial tuh Bang Ed. Iya, betul. Nah, alhamdulillah sampai saat ini, bahkan hari ini kita juga mengirim Karang Taruna kita dari Tunas Gema Aur Kuning itu lomba tingkat provinsi ke Padang. Hari ini berangkat. Insyaallah. Dan dapat juara ya, Pak. Mudah-mudahan amin insyaallah provinsi. Ini tingkat provinsi. Tingkat kota kemarin sudah kita ini kan, dan targetnya kan nasional, tapi bagi kita yang penting adalah bagaimana Karang Taruna itu bermanfaat bagi masyarakat banyak. Itu intinya. Oke. Nah, terakhir Bang, himbauan Bang dari Abang sendiri khususnya untuk bagaimana pelaku UMKM bisa melek ekonomi digital ya, himbauan dari Bang Nazif sendiri. Yang pertama tentunya sebagai pengusaha, saya nggak lihat besar kecilnya nih Bang Ed, tapi sebagai pengusaha tentu kita punya motivasi lebih dari orang yang biasa gitu. Dalam artian motivasi lebih itu termasuk di situ belajar hal-hal yang baru, termasuk di situ menambah kemampuan atau skill, termasuk di situ menjalin relasi atau sinergi dengan semua pihak. Nah itu yang paling penting menurut saya. Jadi kalau dari mereka tidak ada motivasi atau malas belajar, karena luar biasa dinamikanya sekarang ilmu pendidikan dan ilmu usaha ini. Kadang-kadang sekarang ada yang baru, besok tiba-tiba ada yang baru lagi. Besoknya lagi atau minggu depannya ada yang baru lagi. Kalau kita nggak belajar dari ini, kita akan ketinggalan. Nah, jadi kita mesti punya motivasi belajar sehingga belajar itu bisa mengembangkan usaha dan bisnis kita. Sehingga pelaku UMKM ini nanti bisa juga menjadi contoh bagi pelaku UMKM lainnya. Nah, itu. Baik, Pak Nazif, terima kasih atas perbincangan pagi ini. Setelah kesibukannya bisa menyempatkan waktu datang ke Senja TV. Sama-sama. Semoga harapan dari Pak Nazif dan kita semuanya pelaku UMKM Bukit Tinggi bisa lebih maju lagi. Amin. Khususnya melek IT. Supaya ekonomi digital bisa berkembang luas khususnya di Bukit Tinggi ini. Bukit Tinggi di khususnya. Sumbar pada umumnya. Terima kasih Bang Nazif. Ya, sama-sama. Baik, Senja TV, itu tadi perbincangan kita bersama Bang M. Nazif, dosen di STI Agus Salim dan juga Ketua Karang Taruna Kota Bukit Tinggi. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.